Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mahasiswa PAI 7 semester 5. Mata kuliah kita pada hari ini kepemimpinan pendidikan dengan tema kepemimpinan dalam pendidikan. Minggu kemarin kita telah membahas apa itu pemimpin, apa itu pendidikan, dan manajemen. Kita juga telah membahas perbedaan antara pemimpin dan manajer. Untuk pada saat ini materi kita yaitu kepemimpinan dalam pendidikan. Di dunia pendidikan, kepemimpinan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan melibatkan kemampuan untuk menginspirasi, mengelola sumber daya, dan beradaptasi dengan perubahan demi kepentingan terbaik bagi siswa dan seluruh komunitas sekolah. Pemimpin pendidikan yang efektif tidak hanya memfokuskan pada administrasi saja. Pemimpin pendidikan itu juga memfokuskan pada pengembangan potensi guru dan siswa, serta menciptakan budaya inovatif yang memajukan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Dengan demikian, dengan memahami karakteristik dan peran pemimpin pendidikan, kita dapat melihat bagaimana kepemimpinan yang kuat mampu membawa dampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita memasuki pengertian kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan dalam pendidikan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi individu dalam lingkungan pendidikan, terutama guru, siswa, dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan berkaitan dengan pengembangan siswa dan peningkatan kualitas pendidikan. Seorang pemimpin pendidikan berperan dalam menciptakan visi, mengelola sumber daya, dan membentuk budaya positif di institusi pendidikan. Tujuan kepemimpinan pendidikan adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kinerja staf, mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan, mengembangkan keterampilan dan karakter peserta didik, dan yang terakhir menciptakan standar kualitas dan keunggulan dalam pendidikan. Kemudian karakteristik pemimpin pendidikan yang efektif. Yang pertama, visi yang jelas. Yang dimaksud dengan visi yang jelas ini adalah mampu mengembangkan dan mengkomunikasikan visi pendidikan yang inspiratif untuk seluruh komunitas sekolah. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Maksudnya ialah seorang pemimpin pendidikan dia harus fleksibel dalam menghadapi perubahan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah keterampilan komunikasi. Ialah kemampuan berkomunikasi efektif
dengan siswa, staf, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keempat, berorientasi pada pemberdayaan. Maksudnya adalah seorang pemimpin pendidikan mendukung pengembangan potensi guru dan siswa, serta mendorong otonomi yang bertanggung jawab atau memberi kebebasan kepada guru dan siswa, tetapi harus bertanggung jawab. Yang terakhir, untuk pemimpin pendidikan yang efektif, karakteristiknya yaitu komitmen terhadap nilai pendidikan. Maksudnya adalah menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan seluruh komunitas pendidikan. Kemudian ada tipe-tipe kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional, yaitu di mana seorang pemimpin memotivasi dan menginspirasi bawahannya atau stafnya untuk mencapai potensi maksimal, walaupun sering melalui perubahan visi yang kuat. Yang kedua, kepemimpinan instruksional, yaitu kepemimpinan yang fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dengan memberikan dukungan dan pengembangan profesional bagi seorang guru. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis atau partisipatif, yaitu di mana seorang pemimpin melibatkan staf, guru, dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan rasa memiliki yang kuat. Yang terakhir, kepemimpinan otokratis, yaitu di mana seorang pemimpin mengambil keputusan secara tegas dan langsung, seringkali menggunakan atau berguna dalam situasi darurat untuk membutuhkan kontrol yang ketat. Artinya keempat tipe kepemimpinan ini akan kawan-kawan temui di dalam suatu kepemimpinan pendidikan. Kemudian adalah peran dan tanggung jawab pemimpin pendidikan. Yang pertama, menciptakan visi dan misi sekolah. Artinya seorang pemimpin mengidentifikasi dan mengkomunikasikan tujuan jangka panjang serta nilai-nilai yang ingin dicapai oleh sekolah atau suatu institusi. Yang kedua, pengelolaan sumber daya, di mana mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan fasilitas sekolah secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Yang selanjutnya, mengembangkan kultur dan lingkungan positif. Maksudnya adalah membangun budaya sekolah yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan kesehatan mental. Yang selanjutnya, peran tanggung jawab pemimpin pendidikan itu ialah mengawasi kurikulum dan program pengajaran, di mana seorang pemimpin memastikan bahwa kurikulum relevan dan memenuhi standar nasional serta sesuai kebutuhan siswa. Kemudian, peran dan tanggung jawab pemimpin pendidikan selanjutnya adalah memonitor dan mengevaluasi kinerja, di mana seorang pemimpin akan menilai kinerja guru dan siswa
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan pencapaian hasil belajar. Yang terakhir adalah mendorong inovasi dan pembaharuan. Seorang pemimpin pendidikan, dia harus mampu mengadaptasi teknologi baru, metode pengajaran, dan pendekatan dan pembelajaran untuk meningkatkan hasil pendidikan. Tantangan dalam kepemimpinan pendidikan. Tantangan dalam kepemimpinan pendidikan ini diantaranya adalah perubahan kebijakan. Seringkali pemimpin pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang mungkin mempengaruhi strategi pengajaran. Yang kedua, sumber daya yang terbatas. Keterbatasan dana, tenaga, fasilitas seringkali menjadi kendala dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu tekanan untuk hasil yang cepat. Maksudnya adalah banyak pemimpin pendidikan merasa terbebani oleh tuntutan hasil cepat tanpa mempertimbangkan proses pembelajaran yang holistik. Yang terakhir, mengatasi resistensi perubahan. Maksudnya adalah meskipun inovasi penting, ada kalanya anggota staf atau pemangku kepentingan menolak perubahan, sehingga seorang pemimpin perlu mengelola transisi dengan bijak. Kemudian strategi pengembangan kepemimpinan efektif dalam pendidikan. Yang pertama, pengembangan profesional berkelanjutan. Artinya mengikuti pelatihan, misalnya seminar dan konferensi yang memperbaharui keterampilan kepemimpinan dan pengetahuan dalam pendidikan. Yang kedua, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Maksudnya adalah membentuk hubungan yang kuat dengan guru, orang tua, dan komunitas untuk memastikan dukungan yang komprehensif bagi siswa. Strategi yang ketiga adalah menggunakan teknologi untuk efisiensi. Maksudnya adalah mengadaptasi alat digital untuk memudahkan manajemen komunikasi dan analisis data pendidikan. Yang terakhir, strategi pengembangan kepemimpinan efektif dalam pendidikan yaitu refleksi diri dan evaluasi. Kepemimpinan yang efektif secara teratur mengevaluasi tindakan mereka sendiri, mencari umpan balik, dan membuat perbaikan. Kemudian, apakah ada contoh pendidikan yang sukses? Contoh pemimpin pendidikan yang sukses. Kita bisa melihat di sekitar kita apakah seorang pemimpin pendidikan atau kepala sekolah itu sukses atau tidak, di mana kita bisa melihat bagaimana pemimpin yang berhasil menciptakan lingkungan sekolah yang inovatif, fleksibel dalam menerapkan perubahan kurikulum dan berhasil meningkatkan keterlibatan siswa dan staf. Selanjutnya, ketika kita melihat pemimpin pendidikan atau kepala sekolah yang sukses itu yang bagaimana? Di antaranya pemimpin yang menggunakan model kepemimpinan yang instruksional untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.
Demikian kawan-kawan materi kita saat ini terkait dengan kepemimpinan dalam pendidikan. Saya harapkan materi ini menjadi inspirasi bagi kita nanti ketika kita semua, dan saya yakin kawan-kawan, menjadi seorang pemimpin di lembaga pendidikan, baik itu tingkat SD, SMP, baik itu MI, MTS maupun ALIA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.